Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal tentang permutasi dan kombinasi. Di antara kalian masih ada yang sulit membedakan antara permutasi dan kombinasi? Saya yakin masih ada ya. Kalau bertemu dengan soal cerita itu masih bingung ini permutasi atau kombinasi. Kita akan lihat beberapa soalnya. Nanti saya harapkan setelah membahas beberapa soal ini kalian bisa membedakan mana soal permutasi dan mana soal kombinasi. Mulai dari soal yang pertama, nilai dari P73 adalah, tentu saja karena ini simbolnya P itu maksudnya berarti permutasi ya. Permutasi 3 dari 7. Oke, kita lihat bersama-sama. Rumusnya saya tulis dulu ya. PNK sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial. Jadi kalau P73 yang jadi N siapa di sini? Ya, 7 jadi N, 3-nya jadi K. N faktorial berarti 7 faktorial per kurung buka 7 kurangi 3 faktorial. 7 faktorial per 7 kurangi 3 berapa? Oh, 4 faktorial. 7 ini seperti yang kita bahas sebelumnya pada latihan soal notasi faktorial, 7 jabarkan sampai bertemu dengan bilangan yang di bawah. Bilangan yang bawah ini kan 4, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, kalau udah nemu 4 stop. Kasih faktorial per 4 faktorial. Yang sama boleh dicoret ya. Nah, tinggal yang tidak dicoret ini kita kalikan. 7 kali 6 itu 42, dikali 5 210. Berarti jawabannya yang mana? Ya, C. Mudah ya. Lanjut ke soal kedua, nilai dari C92. Di sini jelas karena C itu artinya berarti kita mencari kombinasi. Kombinasi rumusnya berbeda dengan permutasi ya. CNF N faktorial per N kurangi R faktorial kali R faktorial. Bedanya dengan tadi apa? Bedanya tandanya di sini. Kalau tadi kan cuma dikurangi atas kurangi bawah faktorial. Kalau ini tambahi yang bawah juga difaktorialkan. Jadi membaginya lebih banyak. C92 yang jadi N9 9 faktorial per 9 kurangi 2 faktorial 2 faktorial. 9 faktorial per 9 kurangi 2 7 ya. 7 faktorial 2 faktorial. Yang paling, kalau ada 2 yang di bawah ini, yang paling besar yang mana? 7. Berarti 9 ini yang atas harus kita jabarkan sampai bertemu 7. 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial 2 faktorial. Nah, kenapa sih kita cari yang paling besar? Biar yang dicoret yang besar. 7 faktorial ini kita coret karena sama. Tinggal 9 kali 8. 2 faktorial kan 2 kali 1. Nah, adakah yang bisa dibagi 2? 8 bagi 2 berapa? 4. 9 kali 4 36. Dibagi 1 tetap 36. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini soal cerita. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan yang mungkin dari 8 calon tersebut adalah. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, menurut kalian ini permutasi atau kombinasi? Oke, kita coba ilustrasikan ya. Misal yang menjadi ketua A ketua, yang jadi bendahara B, dan yang jadi sekretaris C. Nih, dengan yang jadi ketua itu C, yang jadi bendahara B, dan yang jadi sekretaris adalah A, B, C, dan C, B ini sama tidak? Tidak ya. Jadi urutan di sini diperhatikan. Ketika urutan diperhatikan, ini kan tidak sama. Urutan diperhatikan itu permutasi. Nah, permutasi berapa? Kita lihat. Akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris, berarti ada berapa jabatan? 3. Dari berapa calon? 8. 3, permutasi 83. Ingat kembali permutasi rumusnya tadi apa? N
n faktorial per n min k faktorial. Jadi 8 faktorial per 8 kurangi 3 faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. Jadi 8 dijabarkan sampai bertemu apa? Ya, sampai bertemu 5. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Yang sama dicoret, tinggal ini 56. 8 kali 7 56 dikalikan 6, 56 dikalikan 6 336. Berarti jawabannya mah yang B. Lanjut soal berikutnya. Banyak permutasi atau susunan yang berbeda. 6 orang duduk mengelilingi suatu meja bundar. Di sini kata kuncinya itu sudah ada ya, permutasi, berarti kita nggak usah bingung. Lalu kata kunci yang kedua, kalau ada seperti ini, bundar, meja bundar, berarti ini bukan permutasi biasa seperti tadi ya. Ini namanya permutasi siklis. Nah, berapa orang yang duduk? 6. Permutasi siklis dari 6 orang. Ingat kembali rumusnya, PN siklis itu n-1 faktorial. Jadi kalau ada 6 kurangi 1 faktorial. 6 kurangi 1 berapa? Oh, 5 faktorial. 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Jadi ada 120 susunan. Ya. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Banyak permutasi dari huruf yang terdapat pada kata sama saja adalah masih tentang permutasi ya, tapi berbeda lagi dari permutasi sebelumnya. Permutasi ini dilihat pada kata ini ada beberapa huruf yang sama. Jadi ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tentukan total huruf dalam kata dulu. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Lalu kita cari huruf yang sama. S-nya ada berapa? Ada 2. Lalu A-nya ada berapa? Ada 4. M-nya ada 1, J-nya ada 1. Tulis tidak? Tidak perlu ya, biar tidak terlalu banyak. Langsung saja permutasi N K L M itu N faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial. Ini rumusnya. Tapi kalau yang sama cuma 2, ya tulis 2 saja. P yang jadi N siapa? Totalnya 8. KLM itu tergantung yang sama unsurnya ada berapa. Yang sama kan ada 2 dan 4. Ini. Nah, jadi 8 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. 8 dijabarkan sampai ketemu apa? Lihat yang besar, 2 atau 4? Lebih besar mana? 4. Berarti 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Kita coret ya. Nah, 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 2 faktorial itu 2 kali 1. Mana yang bisa dibagi 2? 8. Oke, 4. 4 kali 7 28 dikalikan 6 168 dikalikan 5 840. Temu ya. Jadi yang mana? Yang B. Lanjut berikutnya, pengambilan 2 kelereng sekaligus pada sebuah kantong yang terdapat 4 kelereng berbeda adalah. Nah, kalau soal seperti ini udah tidak ada penjelasan permutasi atau kombinasi. Tapi kita bayangkan kalau kita mengambil kelereng, urutannya diperhatikan tidak? Ngambil 2 kelereng. Enggak diperhatikan ya, karena ngambilnya kan langsung 2. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Karena urutan tidak diperhatikan, ini namanya kombinasi. Kombinasi, kita ngambil berapa kelereng? 2. Berarti 2 dari berapa kelereng? 4. Ingat kembali rumus kombinasi CNR N faktorial N kurangi R faktorial R faktorial. Berarti di sini 4 faktorial 4 kurangi 2 faktorial 2 faktorial 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 4 kita jabarkan sampai bertemu 2. 4,
2 faktorial, 2 faktorial. Coret yang sama, tinggal 4 dikali 3 per 2 kali 1. Mana yang bisa dibagi 2? Ya 4. Ya mudah ya, 2 kali 3 6. Ada? Jadi ada 6 cara gitu. Baiklah, itu tadi pembahasan soal tentang permutasi dan kombinasi. Kenapa permutasi pembahasan soalnya lebih banyak? Karena permutasi itu bermacam-macam ya. Dan kalau kombinasi itu secara umum, kalau tidak diperhatikan urutan berarti itu kombinasi. Sekian pembahasan soal hari ini, silakan dipelajari kembali. Seperti biasa di screenshot lalu kerjakan sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.